Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nisa Ulsaadah, mahasiswa PPL dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Matematika. Pada hari ini, kita akan membahas bab baru yaitu tentang matriks. Yang akan kita bahas yaitu pengertian, jenis, dan transpose matriks. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu memahami definisi konseptual dari matriks, memahami jenis-jenis dari matriks, memahami transpose dari matriks, menentukan kesamaan dua matriks, menentukan penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian dua matriks, serta memecahkan masalah konseptual yang berhubungan dengan konsep dan operasi pada matriks. Jadi, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas sampai dengan transpose dari matriks. Yaitu ada pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur menurut aturan baris dan kolom dan diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan pembentuk matriks disebut dengan elemen matriks. Kalau masih belum ada bayangan, masuk ke materi selanjutnya dulu ya. Ordo dan notasi matriks. Ordo itu disebut dengan ukuran matriks. Nah, ordo matriks ini biasanya dinotasikan dengan M kali N. Nah, di sini M kali N itu bukan M kali N sama dengan berapa nilainya ya. Tapi M kali N ini menentukan ukuran matriksnya. Di mana M itu banyaknya baris dari matriks dan N itu banyaknya kolom pada matriks. Selanjutnya itu ada notasi matriks. Notasi ini nama atau lambang dari matriks itu biasanya dituliskan dengan huruf besar. Contohnya A, B, C, dan seterusnya ya. Oke, kita masuk contoh. Di sini ada gambar matriks. Nah, A ini itu yang disebut dengan notasi matriks dan M kali N ini menentukan ukuran matriksnya. Dari pengertian matriks tadi kan itu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom ya. Nah, yang dinamakan baris itu yang menyamping. Menyamping ini dinamakan baris dan yang tegak ini dinamakan kolom. Jadi ini kolom baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan seterusnya sampai baris ke-M. Dan ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya sampai kolom ke-N ya. Nah, huruf A kecil di dalam ini itu tuh dinamakan dengan elemen matriks tadi. Nah, maksudnya dari A11 ini apa ya? A11 ini berarti elemen matriks yang terletak di baris pertama dan di kolom pertama. Selanjutnya, A33 berarti elemen yang terletak di baris ketiga dan kolom ketiga. Kalau A32 berarti barisnya elemen di baris ketiga dan kolom kedua. Nah, di sini ada tabel harga karcis. Dari tabel ini itu bisa kita buat matriks. Caranya gimana? Kita hilangkan judul-judulnya. Judul-judulnya ini kan, dan yang tersisa jadinya cuman angkanya saja. Baru kita buat matriksnya dengan kurung siku ya. Jadi yang kolom pertama baris pertama itu ada 5.000, kolom kedua baris pertama ada 8.500, kolom pertama baris kedua 2.500, kolom kedua baris kedua itu 3.750. Nah, dari matriks di atas ini itu
berarti matriksnya terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, sehingga dikatakan memiliki ukuran atau ordonya itu 2 kali 2. Paham ya? Jenis-jenis matriks. Ada matriks baris dan kolom. Apa itu matriks baris? Nah, matriks baris ini matriks yang hanya memiliki satu baris tetapi beberapa kolom. Ya, contohnya ini. Baris pertama itu 2, min 1, 3. Nah, kolom pertamanya itu 2, kolom keduanya itu min 1, kolom ketiganya itu 3. Ini matriks kolom. Kebalikan dari matriks baris, kalau matriks kolom ini memiliki hanya satu kolom tapi beberapa baris. Selanjutnya itu matriks persegi. Matriks persegi biasanya jumlah baris dan kolomnya itu sama. Banyaknya baris dan kolom itu sama. Jadi biasanya matriks persegi ini ordonya 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4, dan seterusnya ya. Selanjutnya yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga ini dibagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, kalau matriks segitiga, elemen-elemen pada matriksnya itu membentuk segitiga di bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya itu elemennya bernilai 0. Kalau matriks segitiga bawah berarti matriks yang membentuk segitiga di bagian bawahnya, sedangkan elemen yang bagian atasnya itu bernilai 0. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks yang elemennya mempunyai nilai di bagian diagonal utamanya, sedangkan elemen-elemen yang lainnya itu bernilainya 0. Yaitu matriks identitas. Nah, hampir mirip dengan matriks diagonal tadi, matriks identitas itu juga hanya memiliki nilai di bagian diagonal utamanya saja. Tetapi matriks identitas ini nilainya 1, diagonalnya bernilai 1 semua. Kalau matriks diagonal tadi kan nilainya berbeda-beda. Yang terakhir itu ada matriks 0. Dari namanya udah ketahuan ya. Berarti elemen dari setiap matriksnya itu bernilai 0 semua. Kita lanjut ya ke materi yang terakhir. Yang terakhir itu ada transpose matriks. Pengertian dari transpose matriks itu pengubahan baris menjadi kolom. Kita lihat contohnya ya. Contoh, pada matriks A itu elemennya ada 1, 3, 1, 2, 4, 5, 0, 7, 6. Nah, tadi kan pengertian transpose itu pengubahan baris menjadi kolom. Jadi baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Nah, selanjutnya baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Notasi dari transpose matriks ini berubah. Seperti tadi yang biasanya matriks biasanya itu cuma A. Nah, kalau misalnya transpose itu berarti A pangkat P hanya. Nah, contoh yang kedua, jadi barisnya menjadi kolom. Jadi baris pertama itu ada 1, 3, 5 menjadi kolom pertama, 1, 3, 5. Baris kedua menjadi kolom kedua. Bahannya sampai sini. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.